Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namaku Kevin, usia 23 tahun, dan aku bekerja sebagai satpam di sebuah kompleks perumahan elit di kawasan Jakarta Selatan. Pekerjaan ini sebenarnya ku dapat karena kenalan dari paman, dan aku bersyukur bisa bekerja, meski dengan gaji pas-pasan. Tugasku menjaga pos depan, mengecek kendaraan keluar masuk, dan kadang membantu warga jika dibutuhkan. Salah satu penghuni kompleks itu adalah seorang wanita tua, sekitar usia 70, bernama Nyonya Wati. Ia tinggal di rumah besar 2 lantai dengan halaman luas dan beberapa pelayan. Nyonya Wati dikenal sebagai janda kaya yang sangat tertutup dan jarang berbicara dengan satpam lain. Tapi entah mengapa, padaku ia bersikap sedikit berbeda. Awal mula kedekatan. Semua bermula ketika mobil Nyonya Wati mogok di gerbang saat hujan deras. Aku yang sedang jaga segera berlari menolong tanpa berpikir panjang. Bajuku basah kuyup, tapi aku berhasil membantu mendorong mobilnya hingga ke depan rumah. Nyonya Wati keluar dari mobil dengan senyum lembut. "Terima kasih, Kevin. Kamu sangat sigap. Kalau tidak ada kamu, mungkin saya masih terjebak hujan," katanya sambil memandangku lama. Sejak saat itu, perlakuannya padaku berubah. Ia sering mengirim makanan lewat pembantu. Kadang bahkan menyuruhku datang ke rumahnya untuk bantu hal-hal kecil seperti memperbaiki lampu, membetulkan pintu, atau sekadar menemaninya minum teh. Aku merasa aneh, tapi karena tidak ada maksud buruk dan aku juga butuh uang tambahan, aku turuti saja. Suatu sore, saat aku ke rumahnya seperti biasa untuk memperbaiki keran bocor, Nyonya Wati memintaku duduk di ruang tamu. "Kamu tahu, Kevin, kamu mirip almarhum suamiku waktu muda, tinggi, hitam, manis, dan lembut," katanya sambil menyentuh tanganku perlahan. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku tersenyum kaku, tapi di dalam hati, aku merasa sedang memasuki wilayah yang aneh dan berbahaya. "Apa saya mengganggu, Nyonya?" "Tidak, justru kamu membuat saya hidup kembali," jawabnya lirih. Aku tidak tahu saat itu bahwa kalimat itu akan jadi awal dari segalanya. Awal dari hubungan terlarang, tak terduga, dan sangat mengejutkan. Malam yang mengubah segalanya. Malam itu, udara di kompleks perumahan terasa sunyi. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika handphone bergetar. Sebuah pesan WhatsApp dari nomor yang tidak kusimpan muncul. "Kevin, bisa ke rumah saya sebentar? Saya butuh bantuan." Aku langsung tahu siapa yang mengirim pesan itu, Nyonya Wati. Awalnya aku ragu jam segini, tapi karena merasa tidak enak dan mengingat kebaikannya selama ini, aku akhirnya berjalan ke rumahnya. Rumah itu tampak gelap, hanya lampu taman yang menyala redup. Pintu depan terbuka sedikit. Aku mengetuk perlahan. "Nyonya Wati?" Tidak ada jawaban, tapi terdengar suara dari dalam. "Masuk saja, Kevin," aku masuk dengan pelan. Di dalam, lampu ruang tamu menyala temaram. Nyonya Wati duduk di sofa mengenakan daster sutra warna merah, marun yang agak terbuka di bagian dada. Ia tampak jauh berbeda dari biasanya, lebih berani. "Maaf, saya ganggu malam-malam, tapi keran di kamar atas bocor lagi. Kamu bisa bantu, kan?" Aku mengangguk, berusaha tak memandang terlalu lama. Tapi ketika aku menuju tangga, ia berdiri dan tiba-tiba menggenggam tanganku. "Tunggu, kamu tidak perlu langsung naik. Duduk dulu sebentar dengan saya. Temani saya, malam ini sepi." Aku menelan ludah. Ada sesuatu di matanya, rasa sepi, tapi juga hasrat. Kami duduk berdampingan. Awalnya ia hanya bicara tentang masa mudanya, suaminya, bagaimana ia kesepian setelah lama ditinggal. Tapi lama-lama suasana jadi aneh. Tangannya mulai mengelus pahaku perlahan.
Kamu tahu, Kevin, saya tidak peduli perbedaan usia. Apa kamu jijik pada wanita tua sepertiku? Enggak, saya hanya kaget, Nyonya, jawabku gugup. Tiba-tiba ia mencium pipiku, lalu bibirku. Aku terpaku, harusnya aku mundur, tapi entah mengapa tubuhku membeku. Malam itu aku menyerah pada situasi, pada hasrat. Aku tak pernah menyangka semua akan berjalan sejauh itu. Dan sejak malam itu, hubungan kami berubah. Diam-diam kami jadi seperti sepasang kekasih. Ia memberiku uang, perhatian, dan lebih dari itu. Kabar tak terduga dan reaksi keluarga. Tapi yang tak kusangka, sebulan kemudian Nyonya Wati memanggilku dengan wajah pucat. Ia menunjukkan alat tes kehamilan. 2 garis merah. Kevin, saya hamil. Dunia rasanya berhenti berputar. Aku duduk membeku di sofa. Sementara Nyonya Wati berdiri di depanku dengan wajah campur aduk antara bingung, panik, dan entah bagaimana, bahagia. Di tangannya, alat tes kehamilan masih tergenggam erat. 2 garis merah itu seperti petir menyambar pikiranku. Ini beneran, Nyonya, tanyaku pelan. Saya sudah tes 3 kali. Semua hasilnya sama, Kevin, jawabnya. Dan saya juga baru dari dokter. Dia bilang kemungkinan hamil itu kecil di usia saya, tapi bukan tidak mungkin, dan sekarang saya benar-benar hamil. Aku memijat pelipisku. Aku cuma seorang satpam muda dengan gaji pas-pasan. Sementara wanita yang kini mengandung anakku adalah seorang nenek kaya raya berusia 70 tahun. Rasanya seperti mimpi buruk yang absurd. Nyonya, ini gimana ya? Kita mau gimana? Nyonya Wati mendekat. Ia duduk di sebelahku, menggenggam tanganku. Kamu enggak perlu takut. Saya enggak akan menyusahkan kamu. Kalau kamu mau pergi, saya enggak akan menahan. Tapi, kalau kamu mau bertanggung jawab, saya akan bahagiakan kamu, Kevin. Saya sudah tua. Saya enggak punya waris. Dan mungkin ini hadiah terakhir dari Tuhan untuk saya. Suara lirihnya menusuk hati. Entah kenapa aku merasa iba. Dan lebih dari itu, sejak malam pertama aku mulai merasa dekat dengannya. Lebih dari sekadar nafsu, ada simpati, ada ketulusan. Saya enggak akan lari, Nyonya, tapi saya bingung. Saya takut orang-orang tahu. Kompleks ini bakal heboh kalau tahu saya menghamili ibu-ibu, apalagi nenek-nenek. Nyonya Wati tertawa kecil lalu menatapku dalam. Biarkan orang bicara. Saya punya segalanya untuk menutup mulut orang, tapi saya hanya butuh satu hal dari kamu, kejujuran dan keberanian. Hari-hari setelah itu, hubungan kami makin erat. Nyonya Wati bahkan mulai mengurus segala sesuatu untuk membuatku pindah ke rumahnya. Katanya, lebih aman jika aku diangkat jadi asisten pribadi yang tinggal di pavilion belakang. Tapi, desas-desus mulai muncul. Tetangganya, ibu-ibu arisan, mulai membicarakan tentang satpam yang sering masuk rumah Nyonya Wati malam-malam. Beberapa pengurus bahkan mulai bertanya padaku, halus tapi mencurigakan, dan suatu malam sesuatu yang tak kusangka terjadi. Seorang pria paruh baya datang ke pos satpam membawa 2 orang lain. Mereka mengaku sebagai keponakan Nyonya Wati. Wajah mereka keras, dingin. Lu ya yang deket-deket sama tante gua. Lu pikir bisa anak-anakan dapat duit dari perempuan tua? Kita nggak akan tinggal diem. Aku sadar masalah ini akan jadi jauh lebih besar. Konfrontasi dan pengumuman mengejutkan. Malam itu, suasana di pos satpam mendadak tegang. Ketiga pria yang mengaku keponakan Nyonya Wati menatapku penuh amarah. Aku berdiri mencoba tetap tenang, meski jantungku berdetak tak karuan. Kalian siapa? Tanyaku datar. Pria berbadan kekar di depan menjawab. Gua Doni, keponakan kandung Nyonya Wati. Tante gua itu udah tua, gampang dibodohi. Lu pikir lu bisa manfaatin dia cuma karena dia sendirian? Aku mencoba menjelaskan. Saya enggak pernah manfaatin Nyonya Wati, kami saling suka.
Doni mendekat, menatap tajam, hampir menyentuh wajahku. Lu pikir cinta bisa dibeli? Dasar cowok miskin, satpam, lu itu cuma numpang hidup. Sebelum suasana makin panas, suara mobil terdengar dari arah rumah besar. Mobil BMW putih milik Nyonya Wati berhenti di depan pos. Pintu terbuka dan Nyonya Wati keluar dengan langkah cepat. Doni, jangan seenaknya kesini bawa orang. Serunya lantang. Doni menoleh dengan emosi. Tante, kami ini keluarga. Kami peduli. Sekarang seluruh tetangga ngomongin tante gara-gara satpam ini. Nyonya Wati berdiri di antara kami. Wajahnya merah tapi suaranya tegas. Kalau kalian datang untuk menghinaku, pulang sekarang. Dia bukan hanya penjaga di sini, dia orang yang saya sayangi. Semua terdiam. Bahkan aku pun tertegun. Dan satu hal lagi, saya hamil anaknya. Tambahnya tanpa ragu. Suasana berubah sunyi. Doni dan dua temannya memandang Nyonya Wati seakan tak percaya. Salah satu dari mereka bahkan tertawa kecil lalu geleng-geleng. Tante bercanda, hamil umur segini? Saya sudah periksa ke dokter. Ini kenyataan, bukan lelucon, dan saya akan membesarkan anak ini dengan atau tanpa kalian. Doni tampak terpukul, tapi akhirnya mundur. Sebelum pergi, ia menatapku dingin. Lu belum tahu siapa gue, satpam? Lu pikir semua akan selesai begitu aja? Gue bakal pastiin hidup lu hancur. Setelah mereka pergi, Nyonya Wati tampak lemas. Ia duduk di kursi pos dan menatapku. Maaf Kevin, aku nggak sangka semua akan secepat ini. Aku menggenggam tangannya. Apapun yang terjadi, saya akan tetap di sini. Saya sudah pilih jalan ini dan saya enggak akan kabur. Namun dalam hati, aku tahu badai yang sebenarnya belum mulai. Perjuangan dan kebahagiaan yang singkat. Sejak kejadian malam itu, hidupku berubah total. Aku tak lagi hanya satpam biasa, aku jadi bahan omongan seluruh kompleks, bahan gosip ibu-ibu arisan, dan musuh diam-diam bagi keluarga Nyonya Wati. Tapi yang paling berat bukan ejekan orang luar, melainkan ancaman dari Doni dan keluarganya yang makin serius. Beberapa kali aku melihat mereka mengintai, bahkan satu malam, ban motorku digembosi.